Halo Studio Lovers. Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 menteri yang akan membantu dalam memimpin Indonesia hingga 2029 mendatang. Dari jumlah menteri Prabowo tersebut, banyak diantaranya merupakan menteri petahana yang sebelumnya telah menjabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Disebut Kabinet Merah Putih ini juga diisi oleh sosok-sosok dengan latar belakang yang beragam. Ada politikus, pengusaha, pakar di bidangnya, hingga pejabat karir alias yang berasal dari kementerian yang dipimpinnya. Nah, sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, penyelenggara negara termasuk menteri wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN. Lalu siapa sajakah Menteri Kabinet Merah Putih yang terkaya? Nah, berikut kami rangkum 6 menteri terkaya di Kabinet Merah Putih. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa nih, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Sakti Wahyu Trenggono menempati posisi pertama sebagai menteri terkaya dalam Kabinet Merah Putih dengan kekayaan mencapai 2,6 triliun rupiah. Nah, berdasarkan laporan di Studio Lovers, harta kekayaan yang disampaikan pada 26 Maret 2024, Sakti memiliki 48 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai lokasi, seperti Bekasi, Sragen, Cianjur, Jakarta Selatan, Buleleng, Boyolali, Karanganyar, dan Sleman. Nilai keseluruhan tanah dan bangunan tersebut mencapai 91 miliar rupiah. Kader Partai Gerindra ini pun juga mencantumkan 3 kendaraan yang terdiri dari mobil Audi RS5, motor Honda Beat, dan mobil Mini Cooper S Countryman F60 seharga 1,8 miliar rupiah. Ia pun juga mempunyai harta bergerak lainnya, yakni sebesar 22,9 miliar rupiah. Surat berharga 2,2 triliun rupiah, kas dan setara kas 156,1 miliar rupiah, dan harta lainnya 166,9 miliar rupiah. Benar-benar tajir ya Studio Lovers. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mempunyai harta kekayaan senilai 2,3 triliun rupiah. Data itu ia sampaikan ke KPK pada 27 Maret 2024 lalu. Nah, diketahui nih, Erick mempunyai 34 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Depok, Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Pasuruan, Bogor, Tangerang, dan Manggarai Barat senilai 419,6 miliar rupiah. Nah, ia juga mempunyai 4 unit kendaraan yang terdiri dari mobil Mercedes-Benz W108280S, motor Honda NF125TR, mobil Hyundai Ioniq 5, dan mobil Hyundai Genesis J80e EV dengan harga keseluruhan 4,9 miliar rupiah. Erick juga turut mencantumkan kepemilikan harta bergerak lainnya 28,5 miliar rupiah, surat berharga 1,7 miliar rupiah, kas dan setara kas 192,3 miliar rupiah, dan utang sejumlah 203 miliar rupiah. Tidak diragukan lagi ya menteri yang satu ini. Menteri asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ini memiliki harta kekayaan senilai 1,19 triliun rupiah. Dari rinciannya, jumlah aset tanah dan bangunannya sangat fantastis, yakni sebanyak 59 aset yang terletak di Kota Makassar, Goa, Bone, Jakarta Selatan, dan sebagainya. Total nilai aset tanah dan bangunan yang dimilikinya mencapai 282 miliar rupiah. Nah, selain itu Studio Lovers, Amran juga memiliki mobil mewah Mercedes-Benz Maybach S-Class tahun 2021 senilai 8,2 miliar rupiah. Toyota Alphard tahun 2018 senilai 1,4 miliar rupiah. Hummer Jeep tahun 2009 senilai 2,5 miliar rupiah. Toyota Fortuner Jeep tahun 2006 senilai 450 juta rupiah. Toyota Camry Sedan tahun 2005 senilai 300 juta rupiah dan sebagainya. Dia pun juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 2,81 miliar rupiah.
Surat berharga 828 miliar rupiah, kas dan setara kas 304,7 miliar rupiah, harta lainnya 38,5 juta rupiah, dan utang 237 miliar rupiah. Ayo, yang kenal beliau nih pasti dong sudah tahu hartanya yang melimpah itu. Studi Lovers, berdasarkan laporan pertanggal 10 Juni 2024, perusahaan Perkasa Ruslani mempunyai harta kekayaan sebesar 860,7 miliar rupiah. Ia mempunyai 26 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Sumbawa, Manggarai, Lombok Barat, Denpasar, Klungkung, Bandung, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara yang senilai 511 miliar rupiah. Rosan yang ditunjuk menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Penanaman Modal juga melaporkan kepemilikan mobil Toyota Alphard, mobil Lexus, motor Piaggio, dan mobil VW senilai 3,1 miliar rupiah. Ia juga mempunyai harta bergerak lainnya sejumlah 18,1 miliar rupiah, surat berharga 17,8 miliar rupiah, kas dan setara kas 61,6 miliar rupiah, serta harta lainnya sejumlah 248,8 miliar rupiah. Nah, bagaimana nih? Apa kabar kita sobat miskin? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kekayaan senilai 411,6 miliar rupiah ke KPK pada 26 Maret 2024 lalu. Ia mempunyai 7 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Gianyar, Australia, dan Manado, senilai 107,8 miliar rupiah. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mempunyai 5 unit mobil dengan harga keseluruhan 2,8 miliar rupiah. Studi Lovers, Airlangga juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai 873.500.000 rupiah, surat berharga 56,4 miliar rupiah, kas dan setara kas 305,8 miliar rupiah, harta lainnya 16,6 miliar rupiah, dan utang senilai 78,9 miliar rupiah. Wah, sudah lama melintang di dunia perpolitikan, bikin kaya juga ya Studi Lovers. Bahlil Lahadalia yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan kekayaannya sebesar 310,4 miliar rupiah kepada KPK pada 1 April 2024. Bahlil Lahadalia memiliki 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jayapura, Gianyar, Jakarta Selatan, dan Sragen dengan total nilai properti mencapai 291,6 miliar rupiah. Nah, sebelum menjabat di pemerintahan Studi Lovers, Bahlil dikenal sebagai pengusaha sukses di berbagai sektor. Yang baru menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini mempunyai mobil Toyota Harrier tahun 2007 dan mobil Honda CR-V tahun 2010 seharga Rp98.400.000. Bahlil pun turut melaporkan kepemilikan surat berharga senilai 1,6 miliar rupiah serta kas dan setara kas sebesar 17 miliar rupiah. Wah, nggak ada obat ya kekayaan menteri kita. Semoga mana aja nih dalam menjalankan tugasnya. Bukan lagi untuk memperkaya diri, ya kan sudah kaya. Kan begitu Studi Lovers? Nah, Studi Lovers, sekian dulu informasi kita kali ini ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!